Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita masih kitab yang sama, Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ketaatan, bagaimana menanamkan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini juga berkenaan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang taat kepada Allah itu akan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Orang yang taat kepada Allah pasti akan berusaha untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Sementara pengertian melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu adalah pengertian daripada takwa itu sendiri. Berarti orang yang mentaati perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah, dia adalah orang yang bertakwa. Makanya dalam sebuah definisi, takwa itu dikatakan pengertiannya adalah bazlul juhdi fi imtisali awamirillah wajtinabi an nawahi. Mengerahkan segala kekuatan, kesungguhan fi imtisali awamirillah, untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah, wajtinabi an nawahi, dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangannya. Maka orang yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah, istiqamah meninggalkan larangan Allah, dia adalah orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Menurut Imam Qushairi, orang yang bertakwa itu sejatinya mempunyai sifat yang ada pada kata takwa itu sendiri. Karena kata takwa ini kan terdiri atas 4 huruf, ya. Huruf ta, huruf qaf, huruf waw, dan huruf ya. Takwa. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Indonesia kan 5, ya. Tapi bahasa Arab 4. Kata Al-Imam Al-Qushair, ya. Jadi Al-Imam Al-Qushairi itu mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu mempunyai sifat sama seperti huruf yang ada pada kata takwa. Yang pertama huruf ta. Artinya orang yang bertakwa itu harus mempunyai sifat tawadhu. Jadi ta itu pengertiannya tawadhu. Jadi kalau ada orang mengaku orang yang bertakwa, maka harus punya sifat tawadhu pada dirinya. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu kebalikannya takabbur. Tawadhu itu rendah hati, tidak sombong. Ya. Kalau orang yang sombong dinamakan takabbur, ya, mutakabbir. Dan kita harus mampu membedakan rendah hati dengan rendah diri. Beda itu. Kalau rendah hati itu tawadhu, rendah diri itu minder namanya, ya. Enggak pede, itu rendah diri namanya. Jadi beda. Meskipun sejatinya tidak masalah kalau kita senantiasa merasa bahwasanya diri kita ini bukan orang yang mulia, diri kita ini orang yang hina, tidak masalah. Supaya apa? Supaya kita bisa melatih diri kita untuk senantiasa tawadhu, supaya tidak sombong. Nah itu. Jadi orang yang bertakwa itu harus punya sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong.
Kenapa? Karena kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian Allah yang tidak pantas disandang oleh seorang hamba. Jadi kalau ada orang pakai pakaian yang bukan ukurannya, harusnya dia ukurannya M, tapi pakai pakaian XXL, itu nggak bakal cocok, itu kebesaran. Atau mungkin pas ukurannya sama, ukurannya M, tapi karena kulitnya agak gelap, tapi dia pakai baju warna pink, maka tetap kelihatan tidak cocok. Artinya apa? Bahwa kita tidak pantas untuk menyandang sifat takabbur, karena sifat takabbur ini merupakan sifat yang hanya disematkan kepada Allah. Makanya Allah itu dalam Al-Asmaul Husna Al-Mutakabbir, zat yang maha takabbur. Tidak masalah kalau Allah itu takabbur, sombong. Kenapa? Karena memang kesombongan itu pakaian Allah, layak disandang oleh Allah. Karena Allah ini zat yang maha tinggi, maha kuasa, maha sempurna, maha segalanya. Sementara kita ini kalau takabbur, karena kita memakai pakaian yang tidak layak kita sandang, akhirnya kita dimurkai oleh Allah. Iblis diusir dari surga, dilaknat oleh Allah, itu karena kesombongannya, bukan karena maksiatnya. Kesombongannya, ya meskipun sebenarnya dia bermaksiat, tapi karena kesombongan. Maksiatnya itu pemicunya adalah takabbur. Sementara Nabiullah Adam alaihi salam, ibunda Hawa, itu juga sama-sama bermaksiat, tapi maksiatnya itu lantaran karena syahwat, karena hawa nafsu. Masih ada harapan diampuni oleh Allah. Ini dua-duanya sama-sama bermaksiat, tapi yang satu diampuni, yang satu tidak diampuni oleh Allah. Karena maksiatnya Nabi Adam lantaran karena syahwat, karena hawa nafsu. Sementara maksiatnya iblis lantaran karena takabbur, karena sombong. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Makanya kalau ada orang yang takabbur, maka sejatinya dia telah mengikuti langkah-langkah daripada iblis, laknatullah. Maka kalau iblis dilaknat, maka orang yang takabbur itu juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada maksiat penyebabnya lantaran karena syahwat, masih ada harapan maksiat itu diampuni. Tapi kalau ada maksiat penyebabnya lantaran karena takabbur, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tawadu. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, huruf qaf, ya, itu maknanya adalah qanaah. Jadi huruf yang kedua dari kata takwa itu huruf qaf, qanaah. Artinya orang yang bertakwa harus mempunyai sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Nah, ini. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat, terlepas itu sedikit, lebih-lebih kalau banyak, maka wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Kita ini kadang kalau banyak, alhamdulillah. Cuma yang jadi masalah kalau sedikit, mengeluh. Padahal nikmat itu, sekecil apapun nikmat, tetap itu pemberian Allah yang patut kita hargai, patut kita syukuri. Makanya pernah kita singgung, kadangkala kita dapat hadiah yang sederhana dari seseorang, tapi karena orang yang ngasih kita hadiah itu orang yang baik, orang yang mulia, orang yang kita agungkan,
kita tidak akan melihat nilai daripada hadiah itu. Misalnya dikasih pulpen misalnya. Ya. Yang kasih misalnya pulpen Habib Umar bin Hafiz misalnya. Pulpennya harganya mungkin kalau dilihat di pasar itu harganya cuma 10.000, cuma yang kasih Habib Umar. Maka kita akan mengatakan jangan lihat pulpennya. Jangan lihat harga pulpen ini, tapi lihat siapa yang kasih. Habib Umar. Tapi banyak di antara kita yang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat itu kecil. Cuma banyak di antara kita yang tidak menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau kita dapat nikmat yang sedikit, kita akan melihat yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Maka kita akan mengatakan jangan lihat kecilnya ini nikmat. Lihat siapa yang kasih, yaitu Allah. Ya. Banyak di antara kita yang tidak menghargai pemberian Allah. Ini yang terjadi. Kalau semua orang menganggap bahwa nikmat yang kecil itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri, maka mungkin tidak akan ada lagi orang yang mengeluh dengan kesempitan hidup, dengan nikmat yang sedikit, dengan rezeki yang sedikit. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya kalau Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, maka itu yang terbaik. Ini. Jadi orang yang bertakwa harus mempunyai sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa sedikit, yang penting berkah. Apalagi kalau banyak dan berberkah. Nah, ini kemarin kita sudah bahas masalah berkah. Kemudian yang ketiga, huruf waw. Orang yang bertakwa itu harus mempunyai sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' itu berhati-hati. Jadi berhati-hati. Jangan sampai apa yang ia lakukan ini bertentangan dengan perintah Allah. Jangan sampai misalnya makanan yang makan, ya, yang ia makan itu adalah makanan yang haram. Jangan sampai misalnya sesuatu yang masih syubhat dipertanyakan hukumnya kemudian ia lakukan. Sementara besar dugaan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Makanya dalam hadis dikatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas dalam Al-Quran dan hadis. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara yang halal dan haram ada yang dinamakan syubhat. Ini yang banyak menyebabkan manusia itu ragu tentang hukumnya. Sementara menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang terjerumus kepada perkara yang syubhat, maka sejatinya dia terjerumus kepada perkara yang haram. Ya. Makanya harus berhati-hati. Ini juga salah satu ciri orang yang beriman bertakwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yablughul 'abdu." Seorang hamba tidak akan sampai darajatul mu'min, kepada derajat seorang mukmin, hatta yatruk atau hatta yada', sampai dia meninggalkan ma laisa bihi ba'sun, sesuatu yang tidak apa-apa, hazram mimma bihi ba'sun, khawatir jangan sampai sesuatu itu ada apa-apa. Jadi kadangkala sesuatu yang mungkin kita anggap ringan, tidak apa-apa, harus hati-hati, jangan sampai itu ada apa-apanya. Nah, ini yang dimaksud dengan wara', berhati-hati. Kemudian yang terakhir adalah huruf ya. Orang yang bertakwa harus mempunyai sifat al-yaqin. Jadi huruf ya itu maknanya yakin. Apa itu yakin? Yakin itu bukan hanya sekedar percaya. Ini kalau kita mengatakan saya yakin dan percaya, kira-kira yang mana yang betul? Saya percaya dan yakin.
Saya yakin dan percaya atau saya percaya dan yakin. Kalau kita percaya sesuatu biasanya harus dilihat dulu, baru percaya. Makanya derajat yakin ini di atas dari kata percaya. Kenapa? Sesuatu yang tidak nampak oleh mata, tidak pernah terjangkau oleh panca indera, tapi kita percaya tentang adanya hal itu identik dengan al-yaqin. Ya. Jadi masalah yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ini kan hudal lil muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu salah satu cirinya orang yang beriman kepada yang ghaib. Nah, ini yakin ini. Kenapa? Karena tidak pernah nampak oleh mata, tidak pernah terlintas oleh panca indera, tapi dia percaya akan hal itu. Seperti Allah, surga, neraka, ya. Dan hal-hal yang ghaib. Ini beda antara ghaib dengan ghaib. Beda. Jadi harus kita bedakan. Kalau ghaib, nah, biasanya kalau kita di pesantren, tanya Ustadz Harsyidin, biasanya kalau di absen itu, kalau ada yang tidak hadir itu namanya ghaib. Nah, di kelas tidak ada, tapi boleh jadi ada di kamar, bolos, itu ghaib. Di sini nggak ada, tapi di tempat lain dia ada, itu namanya ghaib. Artinya nggak hadir, nggak ada di tempat, itu ghaib. Tapi ada di tempat lain, dan orangnya pernah ada. Nah itu namanya ghaib. Kalau ghaib ini memang tidak pernah kelihatan oleh mata dan tidak pernah terpikirkan. Itu namanya ghaib. Nah, seperti Allah. Kita tidak pernah lihat Allah, tapi kita percaya bahwa Allah itu ada. Surga, nggak ada yang pernah lihat surga. Hanya diceritakan dalam Al-Quran surga itu seperti ini. Tajri min tahtihal anhar misalnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi tidak bisa juga kita gambarkan dengan akal kita, karena mungkin kalau ada misalnya taman yang indah, di bawahnya mengalir sungai-sungai, kita menganggap itu indah, belum tentu ya gambaran surga seperti itu. Ya. Jadi digambarkan seperti itu sebenarnya hanya untuk motivasi buat kita. Jadi jangan kita mengatakan oh surga itu gambarannya seperti ini, seperti itu. Nggak bisa ya panca indera kita untuk menggambarkan hal yang ghaib. Itu. Yaitu bedanya antara ghaib dengan ghaib. Makanya ini kalau orang sudah yakin sesuatu yang di luar akal pun kalau dia yakin maka itu pasti terjadi. Ya. Makanya ada istilah orang tua gitu yang penting yakin. Nah, jadi kadang sesuatu yang mustahil terjadi tapi ada keyakinan di situ, ya boleh jadi dia akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya di luar akal manusia. Sekarang kita masuk kepada fasal yang selanjutnya tentang adabi fi adabil istiqazi minan naum. Adab bangun tidur. Adab bangun tidur. Kita ini kan setiap hari tidur. Dan biasanya orang yang tidur pasti bangun. Bahkan kita mau tidur berharap bangun. Meskipun kadang-kala ada orang tidur nggak bangun-bangun. Ya. Makanya kalau kita tidur perlu perhatikan adab-adab yang ada. Khawatir nanti jangan sampai tidur itu yang awalnya merupakan mati kecil berubah menjadi mati besar. Makanya kan kita harus hati-hati. Makanya sebelum tidur itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Nah, yang sering kita baca kan bismika. Allahumma ahya wa bismika amut. Itu simpel sekali tapi maknanya sangat mendalam. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Artinya apa? Jangan sampai nanti kita ini tidur nggak bangun-bangun. Makanya kita sandarkan kepada Allah. Kalaupun tidur ini merupakan tidur yang berubah menjadi mati besar, ya artinya kita tidur nggak bangun-bangun lagi, meninggal dalam tidur, maka mudah-mudahan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kita sudah awali tidur kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Ya. Bahkan kalau perlu kalau mau tidur tahlil dulu. Ya. La ilaha illallah atau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru tidur. Banyak orang kadang pengantar tidurnya bukan zikir, HP. Ya. HP. Pengantar tidurnya HP. Bahkan gara-gara main HP ketiduran. Tidak ada yang sempat zikir kalau sudah begitu. Ya, kalau sudah pegang HP hilang zikirnya. Tidak ada orang sambil nonton YouTube itu zikir, tidak ada. Bahkan kadangkala ada orang itu tadi kalau main HP berjam-jam tahan. Ngaji, baca Quran 5 menit ngantuk. Ya. Padahal kalau main HP berjam-jam main HP, tahan dia. Baca Quran baru 5 menit, ngantuk sudah. Makanya kan kalau ada yang susah tidur di sini, sebenarnya solusinya gampang. Ambil wudhu, baca Quran. Insya Allah 5 menit ngantuk tuh. Yakin. Ya. Jadi wajar kalau kita mau tidur itu dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang tidur kemudian wafat dalam keadaan tidur, tidak bangun-bangun lagi. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, fa idza staiqadta minan naum. Jadi fa idza staiqadta minan naum, apabila kamu bangun dari tidur, fajtahid, maka berusahalah kamu an tastaiqidha qabla tulu'il fajr. Berusahalah untuk bangun sebelum terbitnya fajar. Artinya sebelum masuk waktu subuh. Ini harus ini. Jadi kalau kita tidur memang sudah berniat bahwa saya mau bangun sebelum masuk waktu subuh. Jangan lewat waktu subuh baru bangun. Apalagi habis waktu subuh. Ya, sudah terbit matahari baru bangun. Jadi usahakan bangun sebelum masuk waktu fajar. Ya. Waktu subuh. Supaya apa? Supaya kita bangun sebelum masuk waktu subuh tadi masih bisa melaksanakan sholat malam. Ya, sholat tahajud. Kan batasannya orang itu sholat tahajud, sholat malam, bahkan sholat witir itu kan ketika terbit fajar shadiq. Ya. Jadi artinya masuk waktu subuh. Jadi kalau masih fajar kadzib, ya maka itu masih boleh untuk melaksanakan tahajud atau sholat witir. Makanya ada dalam riwayat itu Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada baginda Nabi, kenapa? Karena Aisyah ini kadang khawatir jangan sampai melaksanakan sholat witir itu sementara masuk waktu subuh. Akhirnya Nabi berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, fa idza khiftis subuh, Aisyah, kalau kamu khawatir waktu subuh itu masuk, ya artinya mau laksanakan witir misalnya 3 rakaat, fa autir biwahida, maka sholat witirlah kamu kata Nabi biwahida, dengan 1 rakaat saja. Artinya kalau misalnya kita ini sholat tahajud
mepet dengan waktu subuh, ya sudah dekat azan, maka kalaupun misalnya kita belum witir, kita mau tutup sholat kita dengan sholat witir, khawatir nanti kalau 3 rakaat nggak sampai, maka minimal kita witir dengan 1 rakaat. Itu boleh. Ya. Jadi boleh witir dengan 1 rakaat. Cuma jangan juga setiap hari witirnya 1 rakaat. Ini ketahuan malasnya kan. Cuma itu tadi, kita ini kadang sholat witir hanya bulan Ramadan. Ramadan berakhir, witir berakhir. Padahal sholat witir ini sunnahnya setiap hari. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Jadi kadang ada yang begitu tuh. Bulan Ramadan witir, tidak pernah alfa. Tapi habis Ramadan tidak pernah lagi sholat witir. Nanti masuk Ramadan tahun depan baru witir lagi. Padahal witir ini sunnahnya setiap hari sepanjang tahun. Itu disunnahkan untuk sholat witir. Ini. Boleh witir qabla naum, sebelum tidur. Artinya kalau sudah selesai sholat isya, ba'diyah, mau sholat witir boleh. Nah ini ikut witirnya Abu Bakar. Kalau misalnya dia mau witir, misalnya kalau bangun sholat tahajud, nanti habis tahajud baru witir, itu juga boleh. Nah berarti ikut witirnya Umar. Ya. Jadi ada 2 sahabat beda dalam mengamalkan witir. Ada yang sebelum tidur witir, ada yang nanti habis tahajud baru witir. Dua-duanya boleh. Tapi pilih salah satu saja. Jangan nanti sebelum tidur witir, bangun lagi tahajud, witir lagi. Kenapa? Karena ada hadis yang mana Rasulullah mengatakan la witrani fi lailati wahidah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah itu. Jadi cukup 1 kali saja. Kalau mau sebelum tidur boleh, atau setelah sholat tahajud. Karena kan witir kan ganjil. Kalau misalnya dia itu 2 kali, ya bukan lagi witir, tapi genap, asyafa'. Makanya Rasulullah mengatakan innallaha witrun. Allah itu esa. Yuhibbul witr, dan suka bilangan yang ganjil. Faman lam yutir, maka barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, kata Nabi, falaysa minni, maka bukan umatku. Nah ini jadi jangan sampai kita tinggalkan amalan ini. Kenapa? Karena boleh jadi wasilah nanti kita diakui sebagai umat baginda Nabi SAW dengan rutin melaksanakan sholat witir. Ya. Jadi sholat witir ini bukan hanya bulan Ramadan, tapi setiap hari sepanjang tahun. Jangan Ramadan berakhir kita berhenti juga sholat witir. Ya. Jadi ini amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sholat witir. Jadi usahakan bangun sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Supaya masih ada waktu untuk sholat malam, sholat tahajud, dan sholat witir. Kalau belum sholat witir, wal yakun awwala ma yajri ala qalbik, dan hendaknya yang pertama kali mengalir dalam hatimu, berada dalam hatimu, terlintas dalam hatimu, walisanik, dan lisanmu, zikrullahi ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah. Artinya kalau kita bangun, yang pertama terlintas di dalam hati kita, ingatan kita kepada Allah. Yang terlintas melalui lisan kita, yang keluar dari mulut kita adalah berzikir kepada Allah. Faqul inda dzalik, maka bacalah ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini kan kita semua sudah hafal ini. Cuma banyak orang
Meskipun hafal mati, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, jarang-jarang ada orang bangun tidur langsung baca itu. Kadang lupa sama sekali. Kadang bangun tidur yang pertama dilakukan cari HP. Ya. Cari HP. Bukan doa, cari HP. Ya. Bahkan kadangkala bangun tidur lebih penting HP dibandingkan misalnya kalau istrinya tidak ada di samping, tidak peduli. Tapi kalau HP setengah mati nyari. Ya, macam lebih penting HP dibandingkan istri sendiri. Ini. Jadi tidur tadi pengantarnya HP, bangun tidur langsung HP. Ini takutnya kita ditalkin nanti, dituntun nanti menjelang sakaratul maut. Ya. Kita dituntun la ilaha illallah, tapi yang muncul dari lisan kita bukan kalimat tahlil, tidak bisa ngikut. Kenapa? Yang muncul karena kebiasaan kita tadi itu. Mana HP-ku? Ya. Atau habis kuotaku, dituntun tahlil malah itu yang keluar dari lisannya. Ya. Kebanyakan nonton YouTube. Dituntun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, bersyahadat, berat lisannya. Asyap muncul. Kenapa? Karena kebanyakan nonton Atta Halilintar. Waliyazubillah. Nabi kan sudah bilang itu, yamutul mar'u ala ma ya'ishu alai. Orang itu meninggal dunia tergantung kebiasaan hidupnya. Artinya apa yang menjadi kebiasaan hidup kita, kita sakaratul maut itu yang muncul. Itu yang muncul. Orang yang terbiasa berzikir, itu juga yang muncul dalam keadaan sakaratul maut. Senantiasa bersalawat, ya boleh jadi diterangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituntun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi jadikan zikir, salawat kebiasaan kita supaya apa? Ringan lisan kita ketika dalam keadaan sakaratul maut. Karena yang berbicara bukan lagi lisan kita, akan tetapi kebiasaan kita. Burung beo. Tahu burung beo? Burung beo itu kan kalau kita latih setiap hari, ya, assalamualaikum, bisa dia niru itu. Bahkan syahadat, la ilaha illallah, bisa burung beo niru tuh. Bisa dia. Ya, dilatih setiap hari, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa dia tiru. Dia tiru suara kita. Tapi pernah enggak kita dapati burung beo sekarat, kemudian karena kebiasaannya itu la ilaha illallah, kemudian dia tahlil sebelum mati? Enggak pernah. Enggak pernah. Setiap hari dilatih la ilaha illallah, bisa dia. Tiap ada orang selalu la ilaha illallah, tapi sekarat mau meninggal, tidak muncul itu. Ini jangan sampai kita sama seperti burung beo. Ya? Kita sudah hafal mati itu, tapi sakaratul maut tidak bisa lisan kita, berat lisan kita. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyazubillah. Ya? Jadi bukan jaminan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami dikembalikan. Ini. Jadi usahakan kita bangun tidur langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu baca asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya, kami berada di pagi hari, kemudian kerajaan itu menjadi milik Allah. Ya. Wal azamatu was sultanu lillah, kekuasaan, keagungan, ya, itu milik Allah. Wal izzatu wal qudratu lillah, keperkasaan dan kekuasaan itu milik Allah. Ya. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas
wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini zikir yang kadang kita baca juga di pagi hari. Tapi kalaupun kita bangun tidur juga boleh kita baca, ya. Supaya yang mengalir di dalam hati kita, dalam lisan kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bangun tidak ada zikir di situ. Kenapa kita memuji Allah? Karena ketika kita bangun dari tidur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidur itu nikmat. Enak enggak tidur? Enak nih, tidur itu enak. Makanya kadang-kala saking enaknya tidur enggak bangun-bangun. Tidur mati kecil. Mati kecil saja nikmatnya luar biasa. Gimana mati besar? Kenapa orang takut mati? Ya, banyak yang takut mati kan? Padahal kalau dipikir secara logika, tidur itu mati kecil. Nikmat. Yang kecil saja nikmatnya luar biasa, apalagi yang besar. Tapi kenapa ada orang senang tidur tapi nggak mau mati? Atau takut mati? Nah ini. Banyak penyebabnya. Mungkin masih banyak sangkutan. Ya, cicilannya masih banyak, hutangnya masih banyak. Ya, anak-anaknya masih kecil. Takut nanti meninggal dunia misalnya hartanya ini masih belum dinikmati. Ditambah lagi istri masih cantik, masih muda. Kalau nanti dia meninggal tinggalkan istri yang cantik, nanti dikawini orang lain. Ditambah lagi hartanya banyak. Wah, hartanya yang nikmati bukan dia, tapi suami baru dari istrinya. Makanya takut mati. Ya. Jadi banyak penyebabnya. Atau masih banyak dosa. Ini lebih parah lagi. Kenapa takut mati? Masih banyak dosa. Belum istiqomah dalam ketaatan. Belum istiqomah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Sholat 5 waktunya kadang di luar waktu. Ya. Apalagi subuh. Yang harusnya subuh itu dilaksanakan ya, pada waktunya, malah ini sholat subuhnya jam 7 pagi. Ya. Pada waktu duha. Akhirnya dia sholat, ya sekalianlah dia niatnya di situ. Sholat subuh sekaligus duha. Makanya nama sholatnya sholat subha. Subuh plus duha. Cuma bedanya kalau sholat duha ya enggak ada kunutnya. Ini sholat duha dia pakai kunut. Ya. Nah itu. Jadi seperti itu. Makanya ada yang nanya, Ustadz, kalau ada orang sholat subuh jam 7 bolehkah tidak? Boleh. Niat qadha. Wajib dia bangun tidur kesiangan, dia sholat subuh jam 7. Wajib. Caranya sama seperti sholat subuh biasa. Disunnahkan menjaharkan suara. Jadi tetap besar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ketahuan lah Ustadz itu sholat subuh. Cuma ini kadang orang lebih malu kepada manusia dibandingkan malu kepada Allah. Itu. Tetap pakai kunut kalau ikut mazhab Syafi'i, pakai kunut. Jangan tidak kunut. Kenapa? Karena kalau kunut ketahuan Ustaz. Akhirnya tidak kunut dia. Langsung ikut mazhab Hambali lagi dia. Ya. Jadi kunut itu sengaja atau tidak sengaja ditinggalkan. Dalam mazhab Syafi'i tetap disunnahkan sujud sahwi. Sengaja atau tidak sengaja. Itu. Mungkin itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul musta'an wa ilaihi tiklan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.